Lagi di video kali ini, sorry to say, gue agak terlambat mungkin akan upload video ini karena memang ada berbagai kendala ya. Ya entah itu dari kesehatan, entah itu juga dari aktivitas gue sehari-hari ya. Di video kali ini gak biasanya gue membahas ini ya, tetapi karena ini menjelang kemerdekaan, nggak afdol rasanya kalau kita nggak membahas tentang beberapa peristiwa yang mungkin jarang orang ketahui ya. Dan seperti yang gue janjikan bahwa channel YouTube ini bakal ada segmen yang namanya Smart People gitu yang akan membahas beberapa hal di luar musik. Nah, jadi kali ini bakal sekaligus menjadi segmen Smart People episode pertama yaitu spesial kemerdekaan ya yang kebetulan banget kita menjelang hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-79. Oke. Nah, ada suatu peristiwa yang mungkin kita luput dari sejarah ya, yaitu kita semua kenal beberapa presiden, semua presiden dari mulai Bung Karno sampai dengan yang terakhir sekarang yang terpilih ada Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau kita menilai bahwa dari sejak Bung Karno ada Presiden Soeharto ya, lalu kemudian Pak Habibie, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan yang akrab disapa Gus Dur dan juga Megawati. Terus setelah Megawati ada Bapak SBY, kemudian Pak Joko Widodo, dan yang terpilih adalah Bapak Prabowo Subianto. Jadi at least kita sudah melalui kemerdekaan ini dengan 8 presiden. Yang presiden terpilih bakal dilantik nanti tanggal 20 Oktober ya, kalau nggak salah. Nah ini masih dipastikan apakah tempatnya di IKN atau masih di Jakarta. Nah, tapi ada satu sejarah yang luput bahwa di antara 8 presiden itu sebetulnya kita punya 2 presiden yang nggak disebutkan di sejarah. Bahkan satu di antaranya dari 2 presiden itu nggak pernah disebut sama sekali sebagai seorang presiden ya. Yang pertama adalah yaitu Bapak Safrudin Prawira Negara. Nah, Safrudin Prawira Negara ini beliau adalah seorang katakanlah penjabat presiden kalau bahasa kita sekarang ya. Kalau bahasa kita sekarang itu ya kalau pejabat itu ya PLT atau PJ gitu ya. Nah, dulu Pak Safrudin Prawira Negara ini memimpin Indonesia pada waktu Indonesia berada dalam pemerintahan darurat pada waktu agresi militer Belanda kedua sekitar tahun 1948 gitu ya. Jadi pada waktu itu ada mandat dari Presiden Soekarno untuk memimpin pemerintahan darurat di Bukit Tinggi pada waktu itu, Sumatera Barat, dan dengan kiriman surat beliau menyampaikan bahwa dipimpin oleh seorang Safrudin Prawira Negara. Maka pada waktu itu antara negara dipimpin oleh Pak Safrudin Prawira Negara karena pada waktu agresi Belanda kedua, Bung Karno dan Bung Hatta itu sama-sama ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Oke. Tapi nggak berlangsung lama sih sebetulnya. Sekitar tahun 1950-an atau menjelang ya. Kemudian kekuasaan kembali beralih kepada Bung Karno kembali dalam format Republik Indonesia Serikat. Nah ini nyambung nih. Ada satu lagi presiden yang bahkan sebetulnya saat ini, yang bahkan mungkin beberapa orang menganggap ini dia bukanlah presiden gitu ya. Kenapa? Karena setelah pemerintahan darurat Republik Indonesia dipimpin oleh Pak Syafruddin Prawira Negara, format negara kita yang tadinya negara kesatuan berubah jadi negara federal dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat ya. Di mana Republik Indonesia Serikat itu memiliki beberapa negara bagian, yaitu salah satunya adalah negara Pasundan, negara Sumatera Timur, Sumatera Selatan, negara Madura, dan ini yang paling uniknya adalah ada negara Republik Indonesia. Oke. Jadi buat kalian yang biar nggak bingung, dulu pada waktu RIS itu nggak disebut Republik Indonesia, itu disebutnya Republik Indonesia Serikat. Di dalam Republik Indonesia Serikat itu salah satu negara bagiannya adalah negara Republik Indonesia. Oke, jadi negara Republik Indonesia itu merupakan salah satu dari Republik Indonesia Serikat, yang mana itu merupakan suatu wilayah otonom dari Belanda pada waktu itu, karena Belanda enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, Republik Indonesia Serikat ini
dipimpin oleh seorang ketua KNIP atau yang sekarang atau yang bakal menjadi cikal bakalnya DPR. Kayak KNIP itu adalah Komisi Nasional Indonesia Pusat, ya. Dipimpin oleh seorang KNIP yang bernama adalah Asad, MR Asad. MR di sini bukan Mister seperti ejahan bahasa Inggris ya, tapi itu adalah bahasa Belanda yang artinya adalah sarjana hukum. Itu jadi adalah gelar untuk sarjana hukum dulu adalah MR. Gue nggak tahu ini disebutnya di ejahnya apa, tapi buat kalian yang tahu bagaimana ejahannya, komen di bawah. Jadi Bapak Asad ini, dia menjadi presiden dalam tanda kutip Republik Indonesia yang artinya dia itu memimpin negara bagian Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat, gitu ya. Maka dianggaplah dia sebagai penjabat presiden Republik Indonesia. Nah, mungkin di sini ada yang agak bingung juga ya. Jadi dulu itu nama jadi jadi dulu itu Republik Indonesia itu merupakan salah satu dari nama negara bagian atau nama provinsi dari negara pusat yang disebut Republik Indonesia Serikat. Dulu bentuknya Republik Indonesia Serikat ya. Nah, negara Republik Indonesia ini yang merupakan salah satu negara bagian dipimpin oleh Mister Asad. Maka dianggaplah dalam beberapa sumber bahwa Bapak Asad ini adalah yang bergelar Datuk Mudo dari Padang berarti salah satu salah satu presiden Republik Indonesia. Okay. Karena Republik Indonesia Serikat itu dulu adalah banyak yang menilai itu adalah siasat Belanda untuk tetap bisa memberikan pengaruhnya di Indonesia pada waktu itu. Nah, tetapi banyak juga yang menilai, oh dia ini bukan presiden, tapi dia itu ya setingkat gubernur lah pada saat ini. Ya, it's okay, itulah perbedaan pendapatnya, nggak masalah. Yang jelas, beliau ini andilnya besar banget eh, kalau saja dia ini tidak menjadi presiden pelaksana atau penjabat presiden pada waktu itu, mungkin Republik Indonesia juga bakal dikuasai Belanda seluruhnya. Ada kemungkinan kayak gitu. Jadi perannya juga luar biasa. Dan ini mungkin banyak yang nggak tahu bahwa UGM Universitas Gadjah Mada itu ditandatangani oleh beliau, Bapak Asad ini, presiden sementara. Jadi presiden sementara atau mungkin gubernur Republik Indonesia ya. Wilayah Indonesia, wilayah Republik Indonesia yang di bawah naungan RIS gitu, Republik Indonesia Serikat. Nah, jadi itulah dua nama presiden yang sebenarnya yang luput dari sejarah, bahkan satu lagi tidak dianggap sebagai presiden tapi ya setingkat gubernur mungkin ya.